Banyak orang sehat termasuk kita-kita ini punya penyakit jiwa meski dalam kadar sangat rendah atau cukup rendah. Dalam episode berjudul 3D kali ini, kita akan mempelajari 3 dimensi manusia yang mungkin belum banyak kita pahami. "3D" ini adalah episode ketiga dari seri Desesperado yang saya sajikan untuk pemirsa. Desesperado atau keputusasaan adalah salah satu tantangan terberat manusia, apalagi di masa krisis akibat pandemi seperti ini. Sehingga kita sangat haus akan hadirnya ketentraman jiwa, yaitu jiwa yang terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan hari depan. Di episode kedua berjudul Relieved, kita membahas tentang rasa kelegaan yang sangat kita rindukan setelah sekian lama menjalani masa-masa tersulit dalam hidup. Rasa lega itu ternyata tidak harus disertai manifestasi jawaban kehidupan dalam wujud yang nyata. Karena rasa lega letaknya ada di dalam jiwa, yakni di dalam perasaan dan pikiran yang bisa kita program, sehingga kita bisa lega 24 jam sehari dan 365 hari setahun. Dalam episode ketiga berjudul 3D ini, kita akan mengenali gangguan-gangguan kejiwaan secara general dahulu dan mempelajari di mana sebetulnya posisi jiwa dalam hubungannya dengan roh dan tubuh jasmaniah agar memudahkan kita untuk mengelolanya. Survei menemukan 25% penduduk dunia mengalami gangguan jiwa ringan dan 5% gangguan jiwa berat. Meski dari luar kelihatan baik-baik dan sehat-sehat saja, tidak ketawa-ketawa sendiri atau tidak menunjukkan wajah murung yang berlebihan, banyak jiwa manusia yang punya gangguan-gangguannya sendiri. Tercatat ada seratusan lebih jenis gangguan jiwa manusia. Di antaranya, mudah gelisah, sulit mengampuni, cemburuan, suka menguasai, kesepian, mudah tersinggung, rendah diri, terbiasa membuat alasan, kecenderungan mesum, takut gemuk, bahkan perfeksionisme. Gangguan dalam jiwa ini bisa mengakibatkan sakit dalam tubuh jasmaniah kita, yang disebut penyakit psikosomatis. Misal orang stres, takut, atau khawatir yang berlebihan akan menyebabkan asam lambung diproduksi berlebihan dan mengakibatkan MAH atau sakit tenggorokan. Bahkan tak sedikit penyakit-penyakit lebih serius seperti darah tinggi, usus, sakit pinggang, jantung, dan kanker disebabkan oleh ketidakseimbangan mental seseorang. Seperti yang telah kita pelajari di episode sebelumnya, saudara dan saya sebagai manusia ini mempunyai 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang berpikir hanya ada 2, tubuh dan roh. Jiwa dianggap sama atau satu dengan roh. Di Kejadian 2 ayat 7 tertulis, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk atau jiwa yang hidup, living soul, menurut terjemahan The Message." Jadi jelas terlukis bahwa kita punya tubuh jasmaniah yang dibentuk dari debu tanah. Kita punya roh yang munculnya oleh karena dihembuskan nafas hidup melalui lubang hidung kita, dan oleh keduanya kita menjadi makhluk atau jiwa yang hidup. Dengan tubuh jasmaniah kita berinteraksi dengan dunia sekeliling kita. Dengan roh yang huruf R-nya kecil, kita berinteraksi dengan Allah yang adalah roh yang huruf R-nya besar. Dengan jiwa, kita menentukan arah kehidupan, menimbang-nimbang, dan menjatuhkan pilihan di antara opsi-opsi kehidupan. Dengan roh kita sadar Tuhan, dengan jiwa kita sadar diri, dengan tubuh daging kita sadar dunia. Jiwa terletak di antara roh dan tubuh dan merupakan titik temu di antara keduanya.
Jiwa bisa dipengaruhi oleh roh dan tubuh, namun jiwa hanya bisa mempengaruhi tubuh. Misal, jika kita banyak membangun hubungan dekat dengan roh Allah melalui roh kita, maka jiwa kita akan terdampak ikut tentram dan bersemangat. Itulah bagaimana roh kita bisa mempengaruhi jiwa kita. Atau misal, jika kita rajin olah tubuh setiap hari dan yang menyebabkan peredaran darah dan metabolisme lancar, maka perasaan bugar dan pikiran terang akan menyelimuti jiwa kita, sehingga hidup terasa lebih ringan. Itulah bagaimana tubuh pun juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Ingat slogan senam pagi zaman dulu, mens sana in corpore sano, dipopulerkan dalam bahasa Latin. Mens itu artinya pikiran atau jiwa, corpore itu artinya tubuh, sana atau sano itu artinya sehat. Jika digabung mempunyai arti, di dalam tubuh yang sehat terletaklah jiwa yang sehat. Orang yang terkena lockdown atau tinggal terus di dalam rumah tanpa berolahraga dan tidak keluar keringat sedikit pun, cenderung mudah uring-uringan dan stres. Sebaliknya, jiwa pun juga bisa mempengaruhi tubuh ragawi. Misalnya, timbulnya penyakit psikosomatis yang saya sebut tadi. Namun jiwa tidak bisa mempengaruhi roh. Roh atau spirit adalah bagian paling hakiki dari manusia. Saat lahir baru, roh kita telah diberikan status kebenaran dan disahkan di hadapan Allah yang disebut positional sanctification atau pengudusan secara status. Status ini penting loh. Dulu di Amerika ada seorang hukuman berstatus terpidana mati yang kurang sedikit akan disetrum mati di kursi listrik. Tapi 5 menit sebelum dieksekusi, ada telepon dari Kementerian Kehakiman agar merubah status terpidana itu menjadi bebas tidak bersalah sama sekali. Dan ia luput dari kematian. 1 Korintus 6 ayat 11 jelas mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu, rohmu disucikan. Kamu, rohmu telah dikuduskan. Kamu, rohmu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Yang berperan di sini adalah roh kita, bukan jiwa atau tubuh kita. Saya sengaja memberi kata roh di dalam kurung untuk menjelaskan dirimu dan kamu yang dimaksud dalam ayat itu adalah dimensi roh kita, agar tidak dirancukan dengan dimensi jiwa atau tubuh. 1 Yohanes 4 ayat 17 menjelaskan, karena sama seperti Dia, kita, roh kita juga ada di dalam dunia ini. Atau bahasa Inggrisnya lebih jelas, di dalam dunia ini roh kita sudah serupa dengan Kristus. Roh kitalah yang dimaksud sudah serupa dengan Kristus di sini, bukan jiwa atau tubuh kita. Buktinya kelakuan jiwa kita masih jauh dari sifat Kristus yang serba kudus itu kan. Ibrani 10 ayat 10 menegaskan, dan karena kehendaknya inilah kita, roh kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus disalib sekali saja untuk menebus dosa kita atau hamartia dan membuat roh kita kudus selama-lamanya. Roh kita tidak dikuduskan berulang-ulang, namun sekali saja saat lahir baru. Tidak seperti jiwa kita yang harus dikuduskan berulang-ulang. Nanti kita akan pelajari bersama di bagian belakang. Sekarang kita lompat dulu ya, dari roh ke raga jasmaniah kita. Sudah jelas tadi bahwa roh kita sudah dalam tanda kutip selamat saat lahir baru dan aman hingga ke surga nanti. Lalu apa yang akan terjadi dengan tubuh? Baik tubuh orang yang masih hidup sekarang maupun orang yang sudah mati. Jawabannya adalah tubuh kita akan ditransformasi menjadi tubuh kemuliaan pada hari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 52 berkata, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan tubuh ragawi
orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan tubuh ragawi kita semua akan diubah. Sengaja saya bubuhkan kata tubuh ragawi untuk menjelaskan orang mati dan kita semua yang dimaksud itu adalah dimensi tubuh jasmaniah kita, bukan dimensi lainnya. Itulah yang disebut ultimate sanctification atau ultimate glorification, yaitu pengudusan penghabisan atau pengudusan pamungkas. Apa jaminannya tubuh kita akan dikawal Tuhan sampai hari itu? Jaminannya adalah Roh Kudus yang telah kita terima saat kita percaya. Efesus 1 ayat 13b sampai 14 menjabarkan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi hendaklah jangan diliputi ketakutan lagi. Nanti kalau mati apa saya masuk surga ya? Roh Kudus itu ditaruh sebagai RWB atau resi sementara tubuh kita ini in transit dari dunia ke surga. Filipi 1 ayat 6 bahkan membackup lagi dengan menuliskan, Ia, Allah sendiri, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kalau Allah sendiri yang mengawal dan mengantarkan, saya kok yakin ya, saya yakin dengan penuh bahwa tubuh kita pasti akan sampai ke tujuan akhir dengan selamat. Nah, kita sudah jelas sekarang secara posisi roh kita telah selamat, tubuh kita nanti akan dimuliakan kemudian. Sekarang kita bertanya, lalu bagaimana dengan jiwa kita? Saudaraku, jiwalah yang menjadi bagian kita untuk dikerjakan, dikelola, dan dibaharui setiap waktu dan setiap saat sampai ajal kita nanti. Roma 12 ayat 2 menulis, berubahlah oleh pembaharuan budimu atau jiwamu. Saya tambahkan tulisan jiwa di situ untuk menjelaskan pembaharuan budi yang dimaksud mengambil tempat di dimensi jiwa, bukan di dimensi roh atau tubuh. Ini merupakan perubahan berkepanjangan, transformasi gradual, atau pengudusan berjenjang yang kita sebut progressive sanctification. Di jiwalah kita ini jatuh bangun. Sehari kita bisa praktek kesabaran, mungkin besok sudah marah-marah lagi. Sehari kita bisa menyucikan pikiran, besok sudah cemar lagi. Seminggu bebas dari ketakutan, habis itu diliputi kecemasan lagi. Sebulan bisa lepas dari kecanduan obat-obatan terlarang, setelah itu nyari lagi. Di pikiran, perasaan, dan kehendak inilah kita up and down, kita tobat dan kumat secara bergiliran. Dan kita mendaur ulang terus-menerus perasaan lemah dan kuat kita. Hidup dalam kondisi seperti ini melelahkan dan membuat putus asa atau desesperado. Karena di satu sisi kita ingin melakukan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Namun di sisi lain kita selalu gagal untuk memelihara kehidupan kudus itu. Tidak heran Paulus sebagai rasul yang menulis 2/3 perjanjian baru pun pernah menyiratkan pernyataan yang senada dalam Roma 7 ayat 19, 22, dan 23. Sebab bukan apa yang aku kehendaki dalam jiwaku, yaitu yang baik, yang aku perbuat melalui tubuhku. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki dalam jiwaku, yaitu yang jahat, yang aku perbuat dalam tubuhku. Sebab di dalam batinku, jiwaku, jiwaku, suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, jiwaku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nada Paulus ini agak putus asa karena jiwa bisa mempengaruhi tubuh. Apa yang dirancang dan diinginkan oleh jiwa akan dibuai dalam perbuatan konkret oleh anggota tubuh jasmania. Jika jiwa menghendaki hal-hal yang mulia, maka perbuatan-perbuatannya pun mulia. Jika jiwa merindukan hal-hal yang keji, maka perbuatan-perbuatannya pun keji. Dalam Yakobus 1 ayat 14 hingga 15 jelas, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dalam jiwanya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh yang dipikir, dirasa, dan dikehendakinya. Dan apabila keinginan dalam jiwa itu telah dibuai melalui tindakan oleh tubuhnya, ia melahirkan dosa. Kata-kata dalam kurung itu untuk menunjukkan di mana kejadian itu mengambil tempat, sehingga kita makin jelas peran masing-masing dimensi dan tahu bahwa dimensi jiwalah yang perlu kita kerjakan. Nah, saya sampai pada kesimpulan episode 3D ini. Jelas ada 3 dimensi manusia, di mana dimensi jiwa letaknya di tengah-tengah dan berfungsi menjahit dimensi roh dengan dimensi tubuh. Roh manusia yang sudah lahir baru oleh Roh Kudus telah didamaikan dan dibenarkan di hadapan Allah. Tubuh menunggu pemuliaannya saat hari Tuhan kelak yang sudah dijamin dengan pasti sendiri oleh Allah. Jiwalah yang mengalami proses pengudusan sampai ajal manusia. Jiwa yang dibiarkan liar akan membawa dampak kepada penyakit psikosomatis yang diderita tubuh jasmani. Dan jika keliaran itu dibuai, dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dalam episode selanjutnya, kita akan membedah gangguan-gangguan kejiwaan dan bagaimana mengelola jiwa agar berada pada posisi yang menguntungkan kita di dalam menjalani hidup ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.